Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas fenomena bagaimana kehidupan ini bisa kita lakukan secara mandiri. Ya, fenomena yang kita baca bahwa sekarang ini orang bisa mendirikan perusahaan walaupun hanya bermodalkan 1, 2, 3 orang saja. Jadi ibaratnya semua bisa dilakukan sendiri di dalam perusahaan tersebut. Tidak perlu lagi seperti zaman dulu terlalu banyak tenaga kerja yang dipakai. Nah, fenomena ini membuat tingkat kepercayaan diri seseorang untuk melakukan usaha wira swasta itu semakin yakin, karena dia hanya kadang-kadang bermodalkan hanya HP, laptop, kemudian jaringan internet. Dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa sebagai direkturnya, kemudian dia bisa juga sebagai marketingnya. Jadi kita bisa melihat bahwa sekarang marketing tidak perlu pakai orang lagi. Misalnya pakai Instagram AdSense, kemudian juga bisa pakai juga yang lainnya. Sehingga ketika kita bisa memakai teknologi, apalagi sekarang ini akan menuju industri 5.0 yang mengandalkan artificial intelligence. Nah, ketika artificial intelligence ini memang semuanya sudah berbau teknologi dan info data dan segala macam memang sudah bisa diakses. Terkadang juga timbul kontroversi. Buat apa juga kita sekolah? Kan bisa tanya Om Google. Tidak seperti itu juga. Terkadang kehidupan ini perlu analisa, karena kalau artificial intelligence ini kan memang sangat luar biasa untuk ilmu pengetahuannya, tetapi pada prinsipnya emosi itu tidak ada di artificial intelligence. Kemudian insting juga sangat perlu. Seperti halnya orang mengandalkan misalnya robot saham dan segala macam. Ternyata robot saham itu hanya berperan 20-30% di dalam proses. Dan itu sangat berpengaruh, dan ketika orang mengandalkan 100% kepada robot saham, kecenderungannya orang akan merugi. Walaupun saya juga tidak begitu setuju dengan saham, karena memang berlawanan dengan agama dan keyakinan saya sendiri. Tetapi di situ kita bisa melihat ketika orang terlalu mengandalkan teknologi, tidak bisa juga, harus pakai dirinya kemampuan dirinya, sehingga dia bisa juga melakukan analisa yang lebih dalam dan lebih tajam. Sekarang perkembangan daripada artificial intelligence itu sangat-sangat luar biasa. Terkadang juga belum bisa kita pahami juga, dan hal itu sudah dilakukan oleh negara-negara besar seperti halnya China. Walaupun China dengan beberapa kontroversinya, tetapi dia bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Oleh maka itu China sudah mulai bermain di angkasa, mengirimkan beberapa satelitnya ke orbit dan juga memperkuat jaringan internetnya. Nah, ketika dia menguasai hal itu, maka nanti orang akan ketergantungan kepada China untuk terutama jaringan internet. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa fenomena yang dipakai oleh China memang luar biasa. China ini memang kita bisa melihat, kita melompat sedikit ya ke China biar ada gambaran sedikit apa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita perhatikan, China dengan misi obornya One Belt One Road itu memang luar biasa. Dia sudah mulai menghubungkan semua jalur-jalur yang ada, termasuk juga jalur di darat, seperti halnya jalur kereta api antara China dan Rusia yang terpanjang itu, menghubungkan China dan Rusia, kemudian ke beberapa negara lain. Kemudian dia membantu proyek-proyek di negara Asia untuk pembangunan jalan, dan juga di Afrika. Itu memang dia mendapatkan beberapa keuntungan. Satu, dia investasi akan mendapatkan juga dari imbal balik investasi.
Yang kedua, dengan adanya jalur daripada perhubungan darat yang semakin lancar di beberapa negara Asia dan Afrika yang memasuki jalur One Belt One Road, itu akan memudahkan China untuk memasarkan produk-produknya. Tetapi di satu sisi beberapa negara belum sadar, sehingga investasi yang terlalu berlebih, investasi yang terlalu gemuk, tetapi di satu sisi untuk returnnya juga belum terlalu jelas, itu dimanfaatkan oleh China. Dan negara-negara itu hanya melihatnya suatu kekaguman, dan sisanya dia hanya berpikir bagaimana mengembalikan utang ini ke China. Padahal China mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan investasi. Yang kedua, dia mendapatkan keuntungan ketika barang-barangnya sudah dipesan melalui online, kemudian didistribusikan barang dari China menuju negara asal, itu akan menyebabkan pasokan rantai distribusinya menjadi lancar. Jadi kalau menunggu barang dari China mungkin hanya perlu 3 hari atau paling lama 5 hari, dan dia beruntung karena sekarang semua produk itu berasal dari China. Mau perusahaan Amerika, perusahaan dan pabriknya ternyata di China, perusahaan Jepang, pabriknya juga di China. Jadi sekarang ini China sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia sudah mengunci dari beberapa peran yang memang tidak bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Kekuatan Amerika untuk produksi juga tidak ada lagi, produk-produknya juga tidak begitu laku di dunia karena harga yang tidak kompetitif, kemudian juga bisa diduplikasi oleh China dalam waktu sekejap. Jadi sekarang kita bisa melihat fenomena ketika kita bisa mandiri mendirikan perusahaan, kemudian juga melakukan inovasi-inovasi secara sendiri, itu harus kita pikirkan. Jadi mulai sekarang kuasai teknologi, kemudian kuasai bahasa. Kalau bahasa Inggris itu kuasai benar-benar, termasuk juga untuk teknik berkomunikasinya. Ketika Anda melakukan itu, maka Anda akan melihat bahwa dunia berada di tangan Anda, dan Anda merasa optimis di dalam kehidupan, dan skala yang Anda lakukan sekarang bukan lagi tingkat RT dan RW lagi. Kita akan lebih optimis dan mungkin skalanya akan lebih meningkat, termasuk ke tingkat dunia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.